Halo netizen, ini adalah Toyota Hilux GR Sport. Nah, ini merupakan sebuah pickup andalan Toyota yang sudah diberi imbuhan sporty ala Gazoo Racing. Nah, mobil ini sendiri baru dipajang aja ya di acara Gias 2022 ini, jadi belum dijual karena Toyota sendiri masih menguji tipekan mobil ini di Kemenperin ya, karena datanya belum ada. Jadinya belum di launching secara resmi, tapi Toyota bilang akan menjual mobil ini dalam beberapa bulan ke depan. Nah, di tampilan depannya ini sih garang banget ya. Jadi dia memiliki grill yang mirip seperti pickup-pickup Toyota yang ada di Amerika sana, kayak Tundra atau Tacoma, dengan lettering Toyota di bagian grill depannya, bukan logo triple ellipse kayak biasa. Dan yang uniknya, si Hilux GR Sport ini sudah dilengkapi oleh Toyota Safety Sense, yaitu sistem ADAS-nya Toyota yang lengkap dengan adaptive cruise control gitu-gitu ya. Makanya di bagian sini tuh kayak ada panel kosong untuk radar supaya adaptive cruise control bisa berfungsi, dan dia juga sudah ada kamera 360 derajat. Dan untuk yang varian GR ini, dia ada emblem GR di bagian grill bawah, serta kalau kita lihat ke lampunya mirip seperti Hilux yang tipe V ya. Jadi dia sudah proyektor LED dengan lampu senja di tengahnya yang sudah LED lengkap dengan diarel, dan ada lampu sen LED juga. Serta kalau kita lihat ke samping, dia ada tulisan Hilux di bagian sampingnya. Di bagian bawah, fog lampnya pun juga sudah LED, dan ada corner sensor di bagian sini. Ada body kit yang wrap around juga, jadinya makin cakep lagi, dan ini garang banget sih asli. Lanjut ke samping, untuk velgnya juga beda dibandingin yang tipe V atau tipe G gitu ya. Dia warnanya tuh gelap gitu ya, dan dia tuh aslinya gunmetal, cuma nggak begitu kentara. Dia tuh kayak dark chrome polish dengan warna black glossy. Untuk bannya, dia menggunakan ban berukuran 265/60 R18, rem depan disc brake, dan yang uniknya di bagian kalipernya dia tuh ada tulisan atau logo GR, dan kalipernya tuh dicap merah ya. Di bagian samping ada semacam cladding warna putih dengan aksen hitam di bagian atas ini. Ada mud flap juga atau kepet air gitu ya. Untuk spion, dia warnanya hitam dan ada lampu sen LED di sisi luarnya. Ada kamera 360-nya juga di bagian samping, dan ada emblem Gazoo Racing di sebelah kanan dan sebelah kiri atau di pintu depan ya. Ada stiker grafik di bagian bawah juga, warnanya merah hitam. Lanjut ke bagian handle pintunya, dia tuh warna body dengan akses keyless entry yang diklik ini ya. Terus sudah dapat pilar yang dihitamkan di pilar B-nya. Untuk rem belakang ini masih drum brake dengan spare daun khas Hilux ya. Di bagian baknya ini juga ada stiker 4x4. Dan di bagian belakangnya ini juga sama, ada stiker merah hitam khas Gazoo Racing, dan ada emblem Hilux di bagian pintu baknya sini, serta ada emblem GR Sport. Untuk lampu belakangnya sama seperti tipe V ya, dia kayak ada LED bar berbentuk kayak angka 3 gitu, dan lampu remnya sudah LED, tapi untuk lampu sen dia masih bohlam. Di bagian sini juga ada extended bumper gini dengan aksen hitam di bagian bawahnya, dan ada sensor parkir 4 titik, dan dia juga bukan footstep ya, karena di sini ada tulisan ini jangan diinjak. Untuk di bagian tailgate-nya dia ada high mount stop lamp, di sebelah kiri itu ada emblem lettering Toyota, dan handle-nya ini juga warna plastik gini ya. Untuk baknya sendiri dia sudah dikasih bed liner, dan dia juga sudah ada sports bar yang khusus untuk di tipe GR Sport ini ya. Ada semacam palang juga tuh di bagian kaca belakang untuk melindungi biar barang itu nggak jatuh ketika lagi diangkut dan bisa memecahkan kacanya. Dan di atas kabin itu ada antena shark fin. Nah sih, sisanya sih lumayan striking gitu ya, makanya banyak banget orang yang pengen lihat si Hilux GR Sport ini. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Hilux GR Sport ini. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin yang serupa seperti Fortuner yang baru ya, yaitu mesin 1GD FTV dengan power output yang sama juga. 200 PS dengan torsi 500 Nm. Jadi dengan mesin 2800 cc 4 silinder turbo diesel ini, dia jadi lebih bertenaga dibandingin Hilux yang
selama ini dijual ya, yang tipe V ataupun yang tipe G, yang masih mesin 2GD 2400 cc diesel. Untuk transmisinya otomatis 6 percepatan dan tenaga disalurkan ke 4 rodanya via sistem 4-wheel drive khas Hilux ya. Untuk rong mesin ini juga rapi, cukup oke sih. Cuma emang engine covernya ya sama aja kayak yang versi yang udah dijual. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, sekarang kita masuk ke kabin depannya dari Toyota Hilux GR Sport. Dan untuk dashboard ini masih sama aja sih seperti yang Hilux biasa, cuma dengan imbuhan Gazoo Racing yang dia makin sporty juga ya. Untuk joknya juga berbeda, dia tuh lebih ngebakat seperti ini dan ada aksen kulit merah di bagian samping, dan di tengahnya itu dia bahannya Alcantara perforated yang ini sporty banget. Jahitannya juga warna merah, ada airbag samping dan pengaturannya sudah elektrik. 8 arah bisa naik turun dengan recline yang elektrik juga. Untuk di bagian headrest juga ada bordiran Gazoo Racing. Di bagian sill plate polos, tapi di bagian karpet ada bordiran GR. Dan ini juga ada footstep untuk memudahkan akses masuk. Nah, seperti inilah interior dari Toyota Hilux GR Sport. Seperti biasa kita akan bahas setirnya dulu. Untuk setirnya ini sudah dilapis kulit dan ini mirip seperti setir standarnya Hilux ya, cuma di bagian jahitannya itu dijahit dengan benang merah yang ini sporty sekali, dan di bagian atasnya bukan wood panel tapi kulit, dan ada kayak semacam 12 o'clock stripe gini supaya kalau misalnya kita lagi main desert running gitu ya, kita bisa tahu center dari setirnya di mana. Ada emblem GR juga di bagian sini yang lebih niat dibandingin GR-nya di Fortuner gitu ya. Di sebelah kiri juga ada tombol pengaturan audio steering switch, volume, ada buat pengaturan MID juga, dan di juga sudah ada adaptive cruise control karena sudah lengkap dengan Toyota Safety Sense. Di bagian bawahnya juga ada switch untuk cruise control standarnya. Untuk pengaturannya sendiri dia tilt teleskopik, dan untuk kuncinya sendiri seperti ini. Jadi sama seperti smart key-nya Toyota, cuma bedanya di belakang itu logonya GR. Nah, untuk instrument clusternya ini coba kita nyalain ya. Engine start button-nya juga logonya GR. Nah, seperti ini instrument cluster dari Hilux GR Sport. Jadi mirip seperti Hilux biasa ya, cuma jarumnya dia jadi warna merah biar lebih sporty, dan MID-nya sendiri ini juga mirip-mirip ya. Jadi di sebelah kiri itu ada tachometer dan temperatur mesin, di sebelah kanan ada speedometer dan fuel gauge. MID-nya sendiri lengkap, ada konsumsi BBM langsung, konsumsi BBM rata-rata, sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata, eco indikator, eco saving, dan sudut kemiringan dari ban depan, sama speedometer digital. Ada sambungan audio juga karena head unitnya ini sedikit berbeda, nanti akan gue jelasin, dan ada indikator untuk sistem adaptif cruise controlnya. Ada temperatur udara luar juga, layar peringatan, dan ada setting buat sistem ininya juga ya, TSS-nya, ada yaw assist dan sensitivity, ada sway warning, terus ada pre-crash system atau rem otomatisnya ya, atau pre-collision system sih lebih tepatnya, dan sensitivitasnya juga bisa diatur mau seberapa sensitif. Di bagian sini juga ada buat ngubah-ngubah di MID ya, kayak bahasanya, dan bahasa itu kalau kita lihat udah ada bahasa Indonesia. Jadi bukan tidak mungkin kalau Toyota benar-benar akan meluncurkan mobil ini dalam waktu dekat. Satuan konsumsi BBM juga bisa diubah dari liter per 100 menjadi kilometer per liter, eco indikator, switch setting, drive info 1 dan 2, ada pop-up display, ada color, ini color yang buat garis-garisnya ini ya, dan dia juga nyambung ke ini ternyata ya, nyambung ke head unit kalau kita ganti-ganti warnanya gini, tapi lebih keren merah sih biar lebih senada aja. Ada layar eco saving dan ada initialize display. Balik ke MID-nya lagi, jadi lumayan lengkap sih MID-nya. Lanjut ke sebelah kanan sini ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, dan surround-nya ini dia piano black. Ada cup holder yang bisa diubah menjadi tempat penyimpanan seperti ini. Di bagian bawah ada ini juga ya, tombol-tombol buat sensor parkir dan tombol buat kamera 360-nya. Oh, yang hampir lupa, di belakang setir juga ada switch lampu ya yang lengkap.
Ada auto headlamp, fog lamp depan, dan ada switch wiper yang ada intermittent timernya. Dan dia juga sudah ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Lanjut ke bawahnya lagi, ada pedal yang ini sporty sekali. Dia sports aluminium pedals yang walaupun masih gantung tapi kelihatannya keren gitu ya. Dan ada footrest untuk di sebelah kiri. Di bagian sini juga ada tuas pembuka kap mesin dan tuas pembuka tangki. Untuk di bagian door trim, ini plastik keras, cuma di bagian armrest itu dia empuk dan ada jahitan warna merahnya. Ada handle pintu yang chrome. Terus di bagian sini juga ada pengaturan spion, bisa dilipat secara elektrik. Dan ada auto up down power window di semua jendela. Untuk speaker di sini nggak branded ya, nggak kayak yang di luar gitu kan, ada yang versi JBL gitu ya. Di sini standar dan ada tweeter juga di bagian sini. Di pilar A juga ada grab handle, ada airbag samping atau airbag tirai lebih tepatnya, ada grab handle di atas ini, dan seat belt depan ini bisa diatur naik turun. Di bagian sun visor pengemudi polos kayak Hilux standar, cuma headlinernya ini udah diganti jadi warna hitam biar lebih sporty lagi. Spion tengah, manual dimming, lampu kabin ada di tengah dan lengkap dengan tempat naruh kacamata, sama ada buat lampu baca kanan kiri gitu ya. Sun visor kiri juga ada cerminnya, ada penutupnya dan ada card holder. Lanjut di bagian tengah sini ada ventilasi AC, tombol hazard, ada buat buka tutup ventilasinya, dan head unitnya seperti ini ya. Dia tuh OEM dari bawaan Toyota gitu. Dan ini juga lengkap gitu ya, ada tampilan buat MID-nya, terus ada buat sambungan telepon, ada sambungan audio juga, dan lengkap dengan AM, FM, Bluetooth, Miracast. Dan dia juga ada kamera mundurnya. Di bagian bawah dia ada pengaturan AC-nya, dia dual zone automatic climate control seperti Hilux Improvement. Ada fan speed-nya di bagian sini. Untuk temperaturnya sendiri, paling panasnya ini 32,5 derajat dan paling dinginnya itu di 17,5 derajat. Ada sirkulasi udara juga, defogger depan, dan yang nggak ada di Hilux biasa itu ya, ada defogger belakang. Di bagian sini ada knob buat suhu penumpang kiri, mode dual zone-nya bisa dinonaktifkan, dan ada mode AC di sebelah kiri. Ada auto climate dan buat off. Di bagian sini juga ada knob untuk memindahkan dari penggerak belakang ke 4 roda. Tinggal putar aja. Di bagian bawahnya ada downhill assist control, stability control, rear differential locker, ada 2 buah power outlet, dan ada input USB di sini juga. Di bagian sini juga ada tempat penyimpanan, 2 buah cup holder, dan tuas transmisinya seperti ini. Dia otomatis 6 percepatan, ada mode drive dan ada mode sequential shift matic juga. Untuk kamera 360-nya seperti ini. Nah, ini tampilannya. Dia ada adaptive gate line juga ya. Terus ada top down view-nya juga. Jadi lebih canggih dibandingin yang Hilux biasa. Di bagian sini juga ada switch mode berkendara, ada eco dan power mode. Ada parking brake, masih manual, dan ada tempat penyimpanan di sini. Ada center console yang ini isinya juga lumayan besar, dan ada ini nih, ada power outlet rumahan gitu. Dia maksimalnya 220 volt 100 watt. Armrest ini juga empuk banget. Glove box ada 2 kayak Hilux biasa juga, soft opening, dan yang atas itu bisa dijadiin cooler box ya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Hilux GR Sport. Yuk sekarang kita cek ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin baris keduanya dari Hilux GR Sport ini. Nah, untuk di kabin belakang ini masih mirip seperti Hilux standar gitu ya. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, masih ada legroom 5 jari. Untuk seat back pocketnya juga lengkap. Ada ventilasi AC juga di belakang sini, ini yang nggak ada di Hilux biasa, dan bisa dibuka tutup juga ya. Di bagian atas ini juga ada lampu kabin yang masih bohlam. Untuk di bagian jok belakang juga sama seperti jok depan. Jadi perpaduan antara kulit dengan perforated Alcantara di bagian tengah sini, atau di tengah yang di pinggir, tapi di tengah sini dia full kulit. Head restraint juga adjustable, ada 3 ya.
Di tengah, kalau misalnya nggak ada orang, ini ada armrest dengan 2 buah cup holder. Lengkap dengan input ISOFIX, ada seatbelt 3 titik di semua jok juga. Grab handle lengkap di kiri dan kanan, serta di belakang pilar base ini untuk memudahkan akses masuk. Untuk door trim, sama seperti di pintu depan juga, dia panel soft touch di bagian armrest, tapi di sisanya tuh plastik keras, handle-nya chrome. Ada switch power window yang sudah auto up down, door pocket juga lumayan lega sih ya. Ada cup holdernya juga, serta ada speaker di bagian bawahnya. Oh ya, hampir lupa, di bagian belakang sini tuh juga ada kayak gantungan gitu ya, buat gantung baju kah, atau mungkin gantung belanjaan gitu, gantung kantong plastik apalah yang kalian mau gantung gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu aja untuk di bagian kabin belakangnya dari Toyota Hilux GR Sport ini. Yuk sekarang kita keluar aja. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Hilux GR Sport tahun 2022 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.